Untuk kesibukan aku saat ini, aku mengikuti 4 organisasi. Wow. Dan keren banget. juga awal-awal itu aku masih gak bisa mengontrol diri nih. Jujur saja kalau kalian mau tahu, aku tuh di sekolah tuh tantrum. Banting-banting barang, terus juga marah-marah. Kita tuh gak mau bercerita karena udah terlalu berisik di kepala nih. Jadi kita hanya butuh pelukan yang bisa meredakan sementara. Bersuara, bercerita, berarti ini Senandika. Halo Sobat Vokasi semuanya, welcome back to Senandika. Nah Sobat Vokasi semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama aku Anya sebagai host Senandika di episode ketiga. Nah di episode kali ini Senandika berkolaborasi dengan bidang sosial masyarakat di program SOS. Nah, SOS sendiri adalah, boleh dong di-spill tipis-tipis apa itu Kak, SOS? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Jasmine dari bidang sosial masyarakat BEM-SV. Nah, di sini aku juga mau sekalian nih memperkenalkan program kerja dari Sosmas BEM-SV yaitu SOS ataupun Stories of Strength. Nah, di sini nih SOS bisa memberikan ruang aspirasi kepada mahasiswa sekolah vokasi ataupun memberikan edukasi kepada teman-teman di SV nih. Kayak gitu. Wah, keren banget ya guys SOS ini. Dan kita di sini juga nggak cuma berdua doang, kita ada narasumber yang nggak kalah keren. Boleh dong di-spill tipis-tipis narasumbernya? Aku spill aja langsung nih ya. Nah, Boleh. di sini kita ada temen yang keren banget pastinya dan dia juga aktif di berbagai organisasi. Walaupun dia mempunyai latar belakang mental kondisi illness seperti itu, yuk kita bisa memperkenalkan diri dari Kak Arbi. Halo Kak. Hai. Terima kasih kesempatannya. Semuanya perkenalkan, nama aku Arbi Tarigan. Biasa aku dipanggil Arbi. Aku dari program studi manajemen dan administrasi logistik angkatan 2024. Salam kenal Kak Salam Arbi. kenal, Kak Arbi. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kakak kesibukannya tuh apa aja? Oke, untuk kesibukan aku saat ini, aku mengikuti 4 organisasi. Wow. Dan keren banget. mengajar juga. Ya, emang agak sedikit sibuk kali ya. Nggak sedikit lagi sih itu Agak ya. Sibuk ya, banget. sibuk banget ya. Jadi untuk organisasi yang aku ikuti itu, yang pertama aku ikut BEM Undip di bidang kesejahteraan mahasiswa di divisi mental empowerment. Itu divisi yang membahas tentang kesehatan mental. Baru yang kedua aku ikut keluarga mahasiswa Batam Semarang. Itu aku sebagai staf ahli di inspektorat. Oke, terus yang ketiga aku juga ikut partnership and sponsorship di URDC atau Undip Robotic Development Center. Di situ aku jadi sponsorship di tim Aterkia atau robot kapal. Terus yang terakhir aku ikut PMKSP di bidang Humsos atau Humas dan Sosmas di divisi Humas. Wah, keren banget. Banyak banget ya kegiatannya, sumpah banyak di banget. kegiatan yang sebanyak itu. Gimana sih cara Kak Arbi ngatur waktunya gitu? Jujur untuk ngatur waktu karena ini kebanyakan banget ya, jadi agak sedikit gedebak-gedebuk gitu ya. Mungkin untuk dari aku cara ngaturnya, mungkin aku membuat skala prioritas. Pertanyaan basic lah ya setiap wawancara Iya, gitu ya. benar. Skala prioritas. Jadi ketika nih misalnya ada yang tabrakan, aku ngeliat dulu nih urgensi aku, mana nih yang aku tuh posisinya lebih dibutuhkan kayak gitu. Karena kalau kita ikutin semua agak Iya. kepar ya. Bener Jadi dong. kita menentukan mengorbankan salah satu nih, mana yang penting, mana yang mungkin sekiranya kita di situ, oh ini nggak terlalu penting nih Iya, kita di bisa situ. dijadikan prioritas Prioritas, kedua lah ya. iya. Ada skalanya gitu Iya, berarti ya. benar. Oh, oke. Keren banget. Sempat tadi aku dengerin cerita kayak wow, sibuk banget gitu Iya. ya. Nah, ngelihat kamu tuh tetap bisa ikut kegiatan ataupun organisasi. Aku tuh mau tahu nih, gimana kamu kan juga pernah cerita ya di media sosial kamu mengenai kondisi kamu. Nah, itu bisa diceritain sedikit nggak? Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, aku salah satu pengidap bipolar. Dan untuk ceritanya sendiri sebelumnya, untuk pertama itu aku di depresi dulu nih. Kan awalnya itu kan kelas 9 ya. Itu kan zaman-zamannya awal Covid ya gitu. Tapi di situ aku masih merasa bahwa kayaknya masih sedih-sedih biasa nih. Terus ternyata pas naik ke SMA tuh aku ngerasa kok ya something different gitu. Jadi aku lebih memilih untuk oke, aku kayaknya harus ke psikiater daripada lebih memburuk kayak gitu. Untuk diagnosis awal sih aku masih depresi dulu. Mungkin setelah keberjalanan berobat selama 1 tahunan, itu aku didiagnosis bipolar kayak gitu. Berarti untuk diagnosis bipolarnya sendiri tuh step by step gitu ya, Iya. Kak, nggak langsung gitu ya.
Nah, aku juga mau tahu nih kira-kira respon teman-teman kamu atau sekitar kamu itu kayak gimana? Oke, untuk dari teman-teman sendiri, bersyukurnya semuanya pada nge-support gitu ya. Terus juga awal-awal itu aku masih gak bisa mengontrol diri nih. Jujur saja kalau kalian mau tahu, aku tuh di sekolah tuh tantrum, apa, banting-banting barang, terus juga marah-marah karena kayak masih denial gitu loh, kayak Iya. kok kenapa harus aku yang kayak gini gitu. Cuman setelah lama-lama kayaknya aku kayak mulai bisa mengontrol diri dan mulai menerima bahwa oh ini bukan menjadi suatu penghalang bagi aku gitu. Keren banget sih, Keren Kak. banget ya, Kak Arbi. Nah, aku juga mau tahu nih kira-kira kamu pernah nggak sih kayak tersinggung dengan respon teman-teman sekitar? Jujur pernah sih ya tersinggung kayak kenapa sih kamu nih badannya gede kenapa kayak gini gitu. Ya banyak sih sebenarnya cuman kayak aku menanggapinya cuman ya kayak ya udahlah gitu. Iya. Iya. Soalnya kalau kita nanggepin omongan orang juga nggak bakal ada Iya, bakal kelarnya. selesai nggak bakal juga. selesai Iya, juga. sebenarnya. Mending nggak usah dipikirin gitu Iya, ya. benar. Nah, pas kamu lagi nggak stabil nih, ada nggak sih hal kecil dari orang lain yang ternyata tuh buat kamu ngebantu banget gitu? Untuk dari aku sendiri ada yaitu pelukan. Oh my Iya, god. jujur karena kadang orang seperti aku nih, kita tuh nggak mau bercerita karena udah terlalu berisik nih kepala nih. Jadi kita hanya butuh pelukan yang bisa meredakan sementara kayak gitu. Makanya setiap aku sedih tuh kadang ada temen aku yang kayak udah sini peluk gitu. Karena kadang kalau untuk bercerita juga kadang aku bingung nih apa yang harus aku ceritakan gitu Mulai loh. dari Iya, mana gitu Mulai dari ya? mananya, bingung gitu ya. iya benar gitu. Oh, berarti kayak dukungan dari orang lain itu memeluk kamu gitu Iya, ya. benar. Oh, oke. Nah, kira-kira aku juga mau tahu nih, kamu tuh ada nggak sih kayak rutinitas tertentu, semisal kayak jalan-jalan, healing atau apa gitu? Oke, untuk rutinitas aku sendiri aku lebih ke jalan-jalan ya, karena aku orangnya hobinya jalan-jalan. Jadi misalnya nih aku lagi kayaknya aku mulai sedih lagi nih gitu. Jadi aku biasanya melampiaskan ke jalan-jalan gitu. Oh my god. Berarti Kayak kamu healing suka gitu ya? traveling Iya. gitu ya? Sama dong. Oke. Yes, aku juga pernah nih jam 12 malam lagi sedih ke Jogja sendiri. Iya, gitu malam-malam. Karena part terseru aku tuh bukan pas nyampe Jogjanya malahan, tapi kayak selama perjalanannya itu kayak ngelihat pemandangan gitu itu yang buat aku kayak mulai Bisa stabil nge-distract lagi. gitu Iya, ya. bisa nge-distract pikiran aku kayak gitu. Healing gitu ya. Iya, healingnya gitu. Healing. Oke, nah selama berkuliah di Undip nih, menurut kamu kampus tuh udah menyediakan fasilitas yang mendukung mahasiswa dengan kebutuhan khusus terutama dalam kesehatan mental nggak? Oke, untuk aku sendiri mungkin aku melihat dari teman-teman yang mohon maaf ya cacat fisik itu untuk DSV peleburan sepertinya belum ada fasilitasnya. Udah ada cuman kayaknya belum yang terlalu dimasifkan banget. Jadi ya amit-amit misalnya ada yang seperti itu kan kita jaga-jaga ya gitu. Jadi menurut aku DSV peleburan itu belum ada yang benar-benar mendukung banget gitu buat teman-teman difabel. Masih kurang Masih maksimal kurang ya maksimal, secara iya. fasilitas. Terutama di kampus peleburan Iya. gitu ya. Aku nyorotnya dari POV aku as anak peleburan ya. Iya. Karena kebetulan aku juga dari peleburan. Iya. Udah liburan. Peleburan pride semua ya. ini. Iya. Nah, terus aku juga nih mau tahu kira-kira apa sih yang menurut kamu tuh yang harus dievaluasi mengenai fasilitas yang disediakan Undip gitu? Oke, untuk fasilitas sendiri mungkin yang pertama lebih ke tempat belajar umum. Kalau aku lihat di fakultas lain tuh mereka kayak nyediain meja, kursi untuk belajar gitu ya, untuk nugas. Nah, mungkin bisa nih buat SP nyediain juga nih gitu. Oh, Karena kadang kan ada jeda matkul yang cuma 30 menit. Iya, Kalau kita benar-benar. pulang ke kos agak capek di jalan Iya, ya. tanggung gitu ya. Jadi mungkin kita lebih ke kayak bisa nih nugas di sini, lebih ke public space-nya gitu. Terus juga mungkin lebih ke ya mungkin teman-teman udah melihat SV peleburan bagaimana gitu ya. Jadi mungkin lebih ya bisa disamaratakan lah gitu. Iya, benar. Karena kan kita di sini juga berkuliah, kita juga sama-sama bayar Benar. UKT juga kan. Jadi Benar. mungkin bisalah disamain gitu. As anak peleburan As relate peleburan banget. Relate. Relate banget sih. Apalagi kalau lagi hujan tuh banjir Iya, tuh ya. Iya Oh tuh, my wah, god. peleburan itu banjir Iya, terus di kalau sana. banjir udah kayak kolam gitu Iya, ya. kayak tinggal berenang aja Iya, gitu. tinggal berenang. Iya Jadi kan? kayak mungkin bisa dipikirkan lagi penanggulangan banjirnya bagaimana. Benar. Terutama kan kalau di Tembalang misalnya ada jeda kampus, kita bisa ke perpustakaan Iya. gitu kan. Perpustakaannya enak Iya, juga. terus juga kita di bawah tuh kayak nggak ada perpus, ada tapi kayak petak kecil ya. Iya. Petak kecil doang Iya, gitu jadi kan. agak susah buat nugas gitu ya. Benar. Oke. Nah, aku juga mau tahu nih kira-kira ada nggak harapan kamu untuk SV ataupun Undip mengenai secara kebijakan atau lingkungan sosial kayak gitu.
Mungkin untuk di lingkungan sosial ini lebih ke teman-teman mungkin bisa lebih terbuka lagi tentang kesehatan mental ya, karena kesehatan mental tuh bukan sesuatu isu yang bisa disepelekan gitu loh. Benar-benar. Kadang dokter aku pernah bilang kalau misalnya fisik kamu sehat tapi secara mentally unstable itu kan juga mengganggu kegiatan kamu sehari-hari gitu Benar-benar. ya. Terus juga orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental ketika mereka sedih, nangis tuh bukan suatu hal yang lebay menurut aku. Benar. Itu adalah untuk pelampiasan emosi mereka. Setelah isi kepala mereka yang mungkin berisik dan lain sebagainya, Betul. mereka lampiaskan ke menangis kayak Nangis. gitu. Jadi nangis tuh in this era gitu ya, Iya. bukan sesuatu hal yang tabu lagi buat Iya, aku gitu. benar-benar. Soalnya kan masih banyak kayak yang kayak ih alay banget sih Iya, masih nangis. banyak stigma yang kayak gitu dan aku Benar-benar. berharap banget buat teman-teman kayak lebih terbuka lagi tentang kesehatan mental Betul. karena kesehatan mental tuh sesuatu yang penting banget gitu malahan kayak gitu. Ya nggak kalah pentingnya dengan Iya. kesehatan fisik Iya, ya Kak. benar. Terus kira-kira menurut kamu nih, ada nggak informasi tentang fasilitas kesehatan mental di Undip sudah tersosialisasi dengan baik? Oke, ada Undip tuh sudah menyediakan fasilitas kesehatan mental. Aku cek HP dulu ya. Boleh, karena boleh, namanya silakan, sedikit silakan. ribet ya. Silakan, santai aja, Oke. santai. Mungkin kemarin aku udah ngelis kok, tenang aja. Oke. Jadi yang pertama tuh ada UPT LPD PDM. Nah, Oke. kayak dulu ya. Oke. Atau bisa kita sebut sebagai UPT Student Care. Nah, itu tuh membahas tentang kesehatan mental nih teman-teman, memberikan layanan konseling psikologis buat teman-teman yang ada di Undip kayak gitu. Dia juga sudah berkonsultasi dengan psikolog-psikolog nih, jadi teman-teman gak perlu khawatir lagi kalau mau bingung nih mau kemana, bisa ke UPT Student Care ini. Terus yang kedua juga ada layanan pelaporan kekerasan seksual yang bekerja sama dengan PPKS nih. Jadi mungkin teman-teman amit-amit ya ketika Iya. mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual, Undip tuh udah bisa dibilang lumayan cepet tanggap atau udah cepet tanggap lah gitu mengenai hal seperti itu, karena mereka juga udah ada pelayanannya sendiri kan. Iya. Terus juga ada konsultasi karir nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung, aku nih sebenarnya passion aku tuh di mana gitu, aku masih bingung nentuin passion, di Undip juga udah menyediakan layanan konsultasi karir kayak gitu. Oke. Itu berarti bisa langsung datang apa Bisa. gimana? Oh, langsung bisa Iya, datang. benar. Nah, selama jadi mahasiswa nih, apakah kamu pernah nyoba layanan konseling yang ada di kampus? Kalau iya, gimana pengalaman kamu? Untuk nyoba sebenarnya aku lebih ke konsultasi karir sih sebenarnya. Jadi waktu itu kan ada ini ya scholarship, bukan scholarship tapi ada apa sih itu namanya Career Expo Oh, iya, yang di iya. Meladi. Nah Iya. itu kan mereka biasanya untuk konsultasi karirnya ada booth-nya sendiri gitu. Jadi aku nyoba dan ya gitu lah. Dan alurnya nggak susah sih kalau misalnya lagi di stand gitu. Berarti bisa langsung kayak gitu Bisa ya, bisa langsung ya. nanya-nanya. Terus kira-kira nih, menurut kamu, apakah kesehatan mental tuh udah benar-benar diterima di lingkup mahasiswa? Jujur menurut aku sendiri ya, belum teman-teman. Jadi misalnya nih ada sesuatu kegiatan dan misalnya kita lagi unstable, kita mau izin pun agak susah karena kita mau ngasih alasan apa. Misalnya kita tiba-tiba pengen nangis, gak mungkin dong kita bilang, "Kak, aku izin mau nangis dulu." Iya. Jadi mungkin teman-teman masih gimana ya, ibarat kata tuh masih belum terlalu terbuka Aware gitu. juga ya. Belum terlalu benar, aware benar, gitu, benar. kayak selalu dipaksakan dan lain sebagainya gitu. Jadi emang untuk pandangan tentang kesehatan mental di lingkungan kampus menurut aku sendiri masih belum terlalu masif kayak gitu. Iya sih bener ya. Iya. Masih banyak yang kurang apa ya, aware gitu loh, Iya. ya kan? Mungkin kedepannya bisa lebih banyak diedukasi terkait Iya, kesehatan benar mental. banget, benar banget. sih. Bahkan aku juga punya teman yang seperjuangan juga, dia sampai takut untuk muncul ke lingkungan kampus karena takut dikucilkan dan lain sebagainya gitu. Kayak takut dengan omongan orang lain kayak Iya, gitu ya. Oh iya sih benar. benar. Nah, sebelum pamit nih ya Kak, mungkin kamu bisa kasih pesan buat teman-teman mahasiswa yang mungkin sedang berjuang, apa yang ingin kamu sampaikan? Oke, mungkin untuk teman-teman seperjuangan, bukan jangan ya, tapi lebih ke apa yang kita punya bukan menjadi suatu penghambat kita untuk terus berkarir dan berkembang. Karena sebenarnya sejatinya kita tuh setara sama dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin yang hanya membedakan adalah kita memerlukan mungkin konseling atau obat-obatan untuk bisa lebih stabil lagi. Jadi itu juga yang aku katakan waktu aku wawancara BMU, bahwa aku ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu bukan menjadi suatu penghambat bagi kita untuk berkembang dan terus berkarir gitu loh di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Bahkan sendiri aku kan juga ngajar ya, ngajar online gitu. Jadi aku kayak
pengen nyorotin ke orang-orang bahwa ini loh aku yang punya bipolar tapi masih bisa aktif, masih bisa dikenal orang, masih bisa ngajarin anak-anak SMA juga, dan itu adalah salah satu hal yang menurut aku bersyukur, hal yang bisa aku syukurin kayak gitu. Wah, menarik banget ya Kak cerita-cerita yang udah disampaikan sama Kak Arbi Benar-benar. tadi. Kita tuh banyak banget dapat insightful dari Kak Arbi sendiri. Nah, bagi teman-teman nih yang punya kondisi kesehatan mental, jangan pernah malu ataupun takut dengan omongan-omongan orang lain nih. Misal kalian pengen ikutan kegiatan ataupun apa gitu, kalian malah malu atau takut. Nah, jangan kayak gitu ya, teman-teman. Dan jangan jadiin kekurangan kalian sebagai penghambat untuk terus maju. Nah, Kak Arbi tuh bisa dijadiin role model untuk kalian, teman-teman. Bener banget, dan makasih banyak ya buat Ya. Kak Makasih Arbi banyak, Kak udah Arbi. sharing banyak hal, dan semoga cerita dan pengalaman kamu bisa jadi pengingat buat kita semua kalau kesehatan mental itu penting banget. Betul banget. Oke, terima kasih ya Kak Arbi sebelumnya. Makasih banyak loh, Kak. Udah meluangkan waktu ya dari Bener, jauh-jauh bener. dari liburan. Liburan ya kan? Jadi habis kelas di bawah. Sampai ke Tembalang, jauh Iya. banget, itu panas lagi ya Iya. di luar. Dan semoga obrolan ini bisa menjadi membuka pikiran teman-teman untuk lebih aware lagi soal mental health. Nah, untuk terakhir, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Terus juga orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental, ketika mereka sedih, nangis itu bukan suatu hal yang lebay menurut aku. Itu adalah untuk pelampiasan emosi mereka. Setelah isi kepala mereka yang mungkin berisik dan lain sebagainya, mereka lampiaskan ke menangis. Traveling Iya. gitu ya. Sama dong. Oke. Yes, aku juga pernah nih jam 12 malam lagi sedih ke Jogja sendiri. Sampai Iya, itu malam-malam.